Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas yang lagi trending topik di dunia nyata maupun di dunia media sosial mengenai tentang Son Heureuck. Ya, jadi akhir-akhir ini heboh pembahasan tentang Son Heureuck yang lagi rame yang ada di Jawa Timur. Jadi menurut MUI atau menurut para tokoh ulama, tokoh agama yang ada di Jawa, Son Heureuck itu tidak baik dan tidak bagus seperti itu, karena menurutnya ya seperti itu. Penilaian saya, Son Heureuck tersebut itu ya memang ya setiap kehidupan sehari-hari, apapun acaranya, apapun kegiatannya pasti akan menimbulkan pro kontra. Tidak hanya Son Heureuck, contohnya seperti ada konser dangdut atau ada acara keagamaan tertentu, itu juga ada yang setuju, juga ada yang tidak setuju. Itu pasti tidak mungkin kita semua itu akan menyetujui sesuatu yang sama, pasti akan ada perbedaan ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada orang baik dan juga ada orang jahat, ada orang yang kulitnya putih, juga ada orang yang kulitnya hitam. Seperti itu. Begitu sebaliknya, seperti apapun acaranya, apalagi ini Son Heureuck ini lagi trending topik di Jawa Timur. Dan sebenarnya Son Heureuck itu tidak menyeluruh ke Jawa Timur, di bagian-bagian kabupaten-kabupaten tertentu yang sering mengadakan Son Karnaval tersebut. Tidak semuanya, kalaupun ada itu hanya di setiap 17 Agustus. Hampir memang setiap kabupaten yang ada di Jawa Timur itu mengadakan, tapi tidak se-Heureuck yang ada di Jawa bagian timur seperti itu ya. Jadi memang akan menimbulkan pro kontra, itu sudah wajar dan sudah biasa ya. Jadi karena adanya Son Heureuck tersebut, menurut pemilik Son Heureuck ketika wawancara di salah satu stasiun TV kemarin itu mengatakan Son Heureuck tersebut juga ada itu hasil parkirnya, juga hasil penjualan tiketnya itu juga disumbangkan ke anak yatim atau membantu lain-lainnya, seperti itu juga ada manfaatnya. Jadi sebenarnya saya sudah beberapa bulan yang lalu sebelum viralnya Son Heureuck itu pernah membahas ya, tapi akan saya bahas lagi ya. Contohnya di kampung saya ini kan ini di bulan Agustus, dan ini contoh ya. Kemudian kami warga yang ada di desa saya itu bersama Karang Taruna kemudian pengen mengadakan karnaval untuk memeriahkan HUT RI di bulan Agustus tersebut. Dan kemudian kesepakatan kita bersama, akhirnya urunan warga atau iuran warga uangnya dikumpulkan jadi satu. Ketika terasa sudah cukup, kemudian memanggil Son yang dikiranya Heureuck tersebut untuk memeriahkan acara tersebut, dan itu pun juga sudah mendapat persetujuan warga setempat ya, seperti itu. Kemudian Son didatangkan dan kemudian diarak keliling kampung atau keliling dukuh tersebut. Begitu yang ada di Jawa Timur, seperti itu, tidak jauh lebihnya sebenarnya seperti itu. Jadi ketika ada yang sakit ya, itu menurut cerita teman-teman dari kalangan yang ada di Jawa Timur, ketika yang pernah mengadakan memanggil Son Heureuck yang ada di Jawa Timur tersebut, ketika ada yang sakit atau anak kecil atau orang yang jantungan, diminggirkan dulu. Nah kemudian acaranya dilanjutkan putar, dan acara tersebut juga izin ya, tidak mungkin acara semeriah seperti itu tidak izin ya. Nah ini yang menjadi pro kontra di Jawa ya. Saya tidak usah membahas siapa yang pengen seperti itu, mungkin teman-teman sudah paham ya, sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi di Jawa itu ya. Jadi selain acara tersebut juga membantu perekonomian warga ya. Jadi ketika ada Son Heureuck yang keliling kampung maupun yang tidak keliling, itu juga sangat membantu kalangan masyarakat. Jadi orang Jawa ini berusaha untuk
tidak membebani negara, jadi berusaha supaya mendapatkan uang dengan cara ya seperti itu. Ada yang jual jasa sound horeg, ada yang jual makanan, juga jual minuman dan lain-lainnya, ada yang tukang sablon kelarisan, nanti dapat pesanan gambar sound seperti itu. Jadi orang Jawa ini berusaha supaya tidak membebani pemerintah dengan caranya sendiri. Mungkin di luar Jawa dengan caranya mereka sendiri, di Jawa dengan cara sendiri. Memang acara-acara tersebut itu jangan sampai dihapus ya, tapi ditertibkan dengan cara dibatasi waktunya. Ketika penampilan sound tersebut yang ada di Jawa tersebut harus sampai jam 12 malam stop, seperti itu, tidak boleh lebih, supaya nanti besok ketika ada orang yang bekerja, ada orang yang mau beraktivitas itu tidak terganggu, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sound horeg itu juga pernah, seperti soundnya Mas Brewok Audio, pernah tampil di tempat saya di Kabupaten Ponorogo di beberapa tempat ya, dan itu pun juga tertib, tidak ada keributan seperti itu. Jadi masyarakat juga mensupport, mendukung seperti itu ya, dan juga membantu perekonomian warga setempat seperti itu. Jadi sound itu juga ketika tampil di acara karnaval itu tidak datang sendiri, itu dipanggil seperti itu ya. Mungkin teman-teman di luar Jawa itu mungkin taunya ya, atau orang di Jawa sendiri taunya itu cuma nonton di video-video, tidak tahu seperti apa kegiatan tersebut, apakah mendapat persetujuan warga, tokoh masyarakat, seperti itu. Itu pun juga mendapat persetujuan tokoh masyarakat setiap acara-acara yang diadakan di Jawa, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu gampang mudah diadu domba seperti itu. Akhirnya kerukunan orang Jawa Timur itu terpecah belah seperti itu. Kita itu walaupun berbeda-beda, simbol berbeda-beda, bendera berbeda, keyakinan, jangan sampai kita itu mudah diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita itu harus bersatu, kita teguh. Kalau bercerai pasti kita runtuh, seperti itu ya. Sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa, seperti itu. Saya hanya penggiat media sosial yang selalu mengingatkan teman-teman yang ada di Jawa maupun di Bali, atau teman-teman di seluruh Indonesia, jangan sampai kita itu mudah diadu domba seperti itu. Jadi menurut saya sound horeg tersebut ya, sebenarnya horeg itu berasal dari bahasa Jawa sejak dulu, sebelum adanya sound yang bergetar atau sound banter yang menggelegar tersebut. Kata-kata horeg itu sering dipakai teman-teman media pada waktu itu, ketika contohnya di Kabupaten Ponorogo ketika ada pagelaran kesenian Reok Ponorogo, ketika memberikan jundul, contohnya saya sendiri pribadi memberikan kata horeg itu sudah lama banget, itu sejak tahun 2018-an ya. Jadi horeg lur, pagelaran reok di desa ini, pagelaran reok Pembarong ini, seperti itu. Horeg lur itu sudah lama seperti itu. Jadi kata-kata horeg itu bukan hanya untuk sound system ya. Ya, mungkin teman-teman yang awam atau orang-orang zaman sekarang taunya kata-kata horeg itu hanya untuk nama sebuah sound tersebut. Tidak, kata-kata horeg itu bisa untuk apa saja. Contohnya seperti ketika ada keramaian, ada festival tertentu, terus kita para penggiat media sosial yang ada di Jawa itu pasti akan menyisipkan kata-kata horeg seperti itu ya. Itu asal usul kata-kata horeg tersebut. Dan menurut Majelis Ulama Indonesia MUI, katanya sound horeg tersebut tidak halal ya. Mungkin ya itu mungkin para ulama tersebut juga mengatakan demikian, mungkin ada maksud dan tujuannya, yang pasti tujuannya untuk kebaikan kita bersama, dan jangan sampai kita itu terpecah belah karena kata-kata tersebut. Jadi buat teman-teman sound horeg di seluruh Jawa ya, kita itu harus tetap semangat, harus tetap guyup rukun, jangan saling membanting ya. Kita semua cari rezeki. Buat teman-teman juga yang bermedia sosial juga jangan menambah kericuan seperti itu, jangan mengadu domba antara
si MUI dan juga para penggiat Sonherek tersebut. Jangan sampai memancing-mancing keributan, karena zaman sekarang itu kata-kata sedikit di media sosial tersebut itu gampang sekali menyebar. Nah, akibatnya akan rampai, dampaknya juga bisa positif dan juga bisa negatif ya, seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan atau yang bisa menyinggung perasaan panjenengan semua, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.